Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walepe dari kelompok 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tujuan pembelajaran menurut Kemendikbud dan menurut para ahli. Yang pertama, Kemendikbud mendefinisikan tujuan pembelajaran atau TP sebagai deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi. Yang pertama, aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, yang ketiga aspek sikap yang diperoleh oleh murid dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya tujuan pembelajaran adalah sebuah istilah yang digunakan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia untuk mendeskripsikan kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dikuasai atau diperoleh serta dimiliki peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, ini merupakan pengertian tujuan pembelajaran menurut Kemendikbud. Sementara pengertian tujuan pembelajaran menurut para ahli, yang pertama Robert F. Mager pada tahun 1962. Nah, beliau mendefinisikan tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang didapatkan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada Kemp dan David Kapel pada 1977 dan 1981. Nah, mereka mendefinisikan tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, ada Umar Hamalik pada tahun 2005. Dan beliau mendefinisikan tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Nah, ini merupakan pengertian tujuan pembelajaran menurut para ahli. Jadi, fungsi tujuan pembelajaran sangat penting dalam proses pendidikan, baik untuk guru maupun siswa. Nah, dengan tujuan yang jelas, proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih terarah dan efektif, sehingga hasil yang kita harapkan dapat tercapai dengan baik. Kemudian ada beberapa poin penting mengenai fungsi tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjadi arah dan tujuan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, perumusan tujuan pembelajaran berfungsi untuk memudahkan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran karena sudah ada petunjuknya. Misalnya, bagaimana proses pembelajaran dilakukan, seperti apa hasil yang akan didapatkan, dan teknik atau metode pembelajaran apa yang harus digunakan. Kemudian yang kedua, sebagai bukti akuntabilitas kinerja guru. Nah, melalui tujuan pembelajaran, siswa mendapatkan gambaran mengenai kompetensi yang harus diraih dan seperti apa proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dengan begitu, kredibilitas dan akuntabilitas kinerja guru dapat semakin meningkat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Fungsi tujuan pembelajaran berikutnya adalah mendorong komitmen guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, menarik, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Saya akan menyampaikan tentang komponen TP. Ada 2 komponen utama yang harus dimuat dalam tujuan pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang perlu dibuktikan oleh siswa bahwa dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran agar lebih mudah saat menyusun kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Guru dapat menggunakan pertanyaan panduan seperti yang pertama, kemampuan apa yang bisa dibuktikan oleh siswa secara nyata. Yang kedua, tahap berpikir apa yang perlu dibuktikan oleh siswa. Yang kedua, lingkup materi. Lingkup materi adalah konten dan konsep utama yang harus dipahami oleh siswa pada akhir suatu unit pembelajaran. Pertanyaan panduan untuk menyusun tujuan pembelajaran ini antara lain, hal-hal apa yang harus dipelajari siswa
suatu konsep besar yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran. Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan siswa dapat digunakan sebagai sumber untuk mempelajari konten dan capaian pembelajaran? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana caranya merumuskan CP menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Nah, ada 3 alternatifnya. Alternatif yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Alternatif yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Nah, yang berikutnya yang ketiga yaitu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran per elemen atau setiap satu elemen. Berikutnya contohnya yaitu pada kurikulum PAI, pada mata pelajaran atau pada elemen Al-Quran Hadis. Nah, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami beberapa surah pendek ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban salat dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Nah, pada capaian pembelajaran ini dapat diambil bahwa tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat memahami atau diharapkan peserta didik dapat memahami beberapa surah pendek dan ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Yang berikutnya, yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran per elemen setiap satu elemen. Nah, cara alternatif kedua ini kita bisa melakukannya dengan 3 langkah. Yang pertama, kita mengidentifikasi atau memisahkan kompetensi dan mana konten lingkup materi yang ada pada sebuah capaian pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengelompokkan hasil daripada identifikasi, bisa mengelompokkan sesuai dengan kompetensi ataupun sesuai dengan konten. Nah, cara yang ketiga yaitu membuat kalimat CP atau capaian pembelajaran dari hasil pengelompokan. Contohnya yaitu misalkan pada elemen akidah akhlak. Nah, pada elemen akidah akhlak capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beberapa Asmaul Husna, iman kepada kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasul Allah. Nah, pada elemen ini bisa kita pahami bahwasannya daripada kompetensi, bagian kompetensi yaitu pertama memahami. Nah, bagian daripada konten atau lingkup materi yaitu sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah dan Rasul. Dari proses pengelompokan tadi antara bagian kompetensi dan lingkup materi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya tujuan pembelajaran pada elemen akidah akhlak dari capaian pembelajaran yaitu peserta didik memahami sifat-sifat Allah, beberapa Asmaul Husna, iman kepada kitab dan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ini bisa kita simpulkan bahwasannya tujuan daripada pembelajarannya yaitu diharapkan peserta didik bisa memahami sifat-sifat Allah, beberapa Asmaul Husna, iman kepada kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasul Allah. Kemudian alternatif yang ketiga yaitu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran atau CPM. Nah, cara alternatif yang ketiga ini kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran yang menggabungkan lebih dari satu elemen pada capaian pembelajaran yang sama.
Nah, pada contoh daripada alternatif yang ketiga yaitu yang pertama pada elemen ada dua elemen yang digabungkan yaitu elemen fikih dan elemen sejarah peradaban Islam. Nah, pada kedua elemen ini capaian pembelajaran daripada elemen fikih yaitu peserta didik memahami puasa, sholat Jumat, dan sholat sunnah, balik dan tanggung jawab yang menyertainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu elemen sejarah peradaban Islam. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami kisah Nabi Muhammad SAW sebelum dan sesudah menjadi Rasul periode Mekah. Nah, pada kedua elemen ini dapat digabungkan pada tujuan pembelajaran yaitu diharapkan peserta didik dapat memahami puasa, sholat Jumat, dan sholat sunnah. Kemudian diharapkan juga peserta didik dapat memahami kisah Nabi Muhammad SAW sebelum dan sesudah menjadi Rasul pada periode Mekah.